Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru, calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Irawati SPSI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Fasilitator, Bapak Sahrizal MPD. Pengajar praktek, Bapak Kasifal Gamitoib Eskom. Di video kali ini saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau pembentukan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memulihkan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Apa yang Anda percaya pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Pembelajaran atau pemberian layanan yang saya lakukan di kelas sebelum pembelajaran modul 1.1 adalah 1. Dalam memberikan layanan informasi bimbingan konseling di kelas, saya menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Cuman, saya tidak tahu ini sesuai dengan konsep Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. 2. Dalam menyusun program bimbingan konseling dan mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik, saya sudah melakukan asesmen terlebih dahulu, baik asesmen tes psikologis maupun non-tes psikologis. Saya tidak tahu yang saya jalankan ini sudah sesuai dengan kurikulum Merdeka dan filosofis Ki Hajar Dewantara. 3. Tidak semua karakteristik anak di kelas saya kenali walaupun sudah melakukan asesmen tes dan non-tes, karena jumlah siswa yang saya bimbing begitu banyak, yaitu 324 siswa. Dalam setiap kelas rata-rata 36 siswa. Jadi, yang mudah saya kenali karakter anak adalah siswa-siswa yang menonjol saja, baik prestasi akademik maupun non-akademik, serta anak-anak yang bermasalah. Bagi saya butuh proses beriring waktu untuk mengenali lebih banyak lagi untuk karakteristik peserta didik saya. 4. Kurang mampu menuntun semua murid baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Karena jumlah siswa yang begitu banyak sedangkan jam tatap muka terbatas 1 JP. Kadang saya kewalahan mencari setiap guru yang tidak masuk. Itulah salah satu memanfaatkan agar semua layanan bisa tersampaikan ke siswa. 5. Saya sering merasa gagal ketika murid itu melakukan pelanggaran atas peraturan sekolah atau norma asusila. Padahal saya sudah berupaya melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan preventif supaya tidak terjadi, namun siswa saya melakukan itu. Padahal tiap masuk kelas itu selalu ada kesepakatan bersama yang saya lakukan bersama siswa. 2. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah memahami modul 1.1 ini? Yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah memahami modul 1.1 ini adalah 1. Proses pemberian layanan informasi di bimbingan konseling kepada murid dengan metode PBL atau Problem Based Learning yang sudah saya terapkan sudah tepat. Namun perlu direfleksi dan pemantapan teori Ki Hajar Dewantara lebih dalam lagi. 2. Dalam menyusun program bimbingan konseling, saya sudah melakukan asesmen tes dan non-tes, serta pemberian angket AKPD untuk mengetahui karakteristik murid, dan untuk menyusun program kerja. Namun nanti yang perlu direfleksikan yaitu hasil tes tersebut akan saya bagikan ke rekan guru mapel lainnya. 3. Menciptakan pemberian layanan yang menyeluruh ke setiap siswa. Dengan jumlah siswa yang 324 ini, bisa saya jangkau semuanya. 4. Menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Menuntun siswa mengembangkan potensi, minat, bakat
yang disesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman ke seluruh siswa di bawah bimbingan saya. 3. Apa upaya yang akan Anda lakukan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan filosofis Ki Hajar Dewantara? Adapun yang akan saya lakukan di dalam kelas dalam mencerminkan filosofis Ki Hajar Dewantara di antaranya: 1. Kesepakatan kelas atau kesepakatan layanan bimbingan konseling. Membuat kesepakatan bersama siswa sebagai sebuah komitmen dan menerapkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 2. Menuntun siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Menuntun dalam mengembangkan potensi minat, bakat siswa sesuai kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman dalam kehidupannya. 3. Pembelajaran disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Proses pembelian dan pemberian layanan tidak hanya terfokus pada capaian tujuan layanan, namun yang utama adalah standar kompetensi peserta didik atau SKKPD. Pada jenjang SMA mencakup 11 aspek. Yang pertama, perkembangan landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran dan tanggung jawab sosial, kesadaran gender, pengembangan diri, perilaku kewirausahaan atau kemandirian perilaku ekonomis, wawasan dan kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Adapun kesimpulan dari modul 1.1 ini adalah: 1. Peran guru sebagai seorang pendidik adalah menuntun. Menuntun siswa disesuaikan dengan kekuatan alam dalam kehidupannya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. 2. Melaksanakan pembelajaran atau pelayanan yang berpihak kepada murid. 3. Memberi kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan kreativitasnya. 4. Pendidikan sejatinya berhamba kepada murid. Sebelum video ini saya akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Dari Natuna ke Jakarta, janganlah lupa naik Bukit Raya. Kalaulah ingin kita berjaya, kurikulum merdeka solusinya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.